Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk mata kuliah perilaku organisasi. Pertemuan yang tempo hari yang sudah kita lewati, kita membahas mengenai bagaimana pembentukan kelompok dalam organisasi dan bagaimana perilaku individu dalam suatu organisasi. Setiap individu mereka mempunyai keahlian dan perilakunya masing-masing. Hal ini membentuk suatu kebiasaan. Kalau kebiasaan itu baik, maka akan baik pula bagi organisasinya. Di mana kelompok-kelompok dalam organisasi ini akan membentuk suatu budaya yang nantinya akan mengakar pada organisasi tersebut. Oleh karenanya, segala sesuatunya harus kita perhatikan dan bagaimana caranya agar organisasi ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita buatkan SOP, standar operasional prosedur yang ada dalam organisasi kita agar sesuai dengan koridor. Dan untuk pertemuan hari ini saya akan bahas mengenai persepsi dan komunikasi. Apa itu persepsi? Kalian bisa mencatat apabila hal ini dianggap penting, kalian bisa mencatat materinya. Dan materinya sendiri sudah, bentuk PowerPoint-nya sudah saya uploadkan di Google Classroom. Kalian tinggal download saja. Di mana persepsi adalah setiap percakapan orang ketika orang tersebut membicarakan hal-hal tertentu. Para ahli mengatakan, Robbins mengatakan bahwa persepsi memberikan pengertian atau perception adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Kalau ada yang pernah masuk kelas komunikasi bisnis mungkin masih ingat materi saya bahwa bagaimana kita menyampaikan pesan agar orang lain mengerti apa yang kita ucapkan, apa yang kita ingin sampaikan. Di mana biasanya ada yang terlibat di situ ada dua orang. Yang pertama pemberi pesan, yang kedua penerima pesan. Dan biasanya ada noisy atau gangguan yang menyebabkan pesan itu tidak sampai. Dalam suatu organisasi, hal ini adalah hal yang lumrah. Ini yang belum membentuk persepsi. Karena persepsi atau perception adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan proses kognitif dalam pikiran seseorang yang memberi arti terhadap stimulan lingkungan yang dia tangkap melalui inderanya atau sensasinya. Dalam bukunya Perilaku Organisasi, Gito Sudarmo mengatakan bahwa persepsi adalah proses memperhatikan, menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus dari lingkungan. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan kata lain, persepsi memberikan definisi tentang persepsi adalah hakikat, proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi baik lewat penglihatan, penghayatan perasaan, penciuman. Proses menyeleksi stimulan. Mengungkapkan bahwa persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti. Yang merupakan aktivitas integrasi dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulasi mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Persepsi memahami perilaku karena ia merupakan alat rangsangan mempengaruhi seseorang atau organisme, rangsangan yang berpengaruh terhadap perilaku. Dengan demikian,
Orang berperilaku berdasarkan apa yang dia rasakan, bukan apa yang sesungguhnya. Dengan kata lain, bahwa garis langsung kebenaran seringkali dianggap berdasarkan sebagai persepsi individu tentang dunia nyata. Tapi setiap orang sesungguhnya hanya mempunyai satu sudut pandang saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti makna terhadap objek. Dengan demikian, setiap orang mempunyai persepsi sendiri-sendiri karena perbedaan kemampuan inderanya dalam menangkap stimulasi objek. Faktor yang mempengaruhi persepsi yang pertama menurut Toha adalah psikologi. Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Yang kedua, famili. Pengaruh yang sangat besar pula terhadap anak-anak adalah familia atau orang tua. Yang ketiga, kebudayaan. Lingkungan tertentu merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perhatian terhadap stimulus lingkungan, yang pertama adalah ukurannya. Semakin besar ukuran suatu objek fisik, semakin besar kemungkinan objek tersebut dipersepsikan. Semakin sering atau semakin intens stimulus, semakin besar kemungkinan diperhatikan. Sebagai contoh, suara yang keras misalnya akan lebih diperhatikan daripada suara yang lembut. Contoh, ya coba perhatikan ke sini. Dia akan mudah untuk mendapatkan perhatian dibandingkan, ayo perhatikan ke sini. Itu bedanya. Itu stimulus. Stimulasi, stimulus. Dan semakin sering atau semakin sering frekuensi suatu stimulus disampaikan, semakin besar kemungkinan stimulus tersebut diperhatikan. Prinsip pengulangan ini dipergunakan dalam periklanan untuk menarik perhatian konsumen. Stimulus yang kontras, mencolok dengan lingkungan di sekelilingnya, kemungkinan dipilih untuk diperhatikan akan semakin besar pada stimulus yang sama dengan lingkungannya. Selain itu gerakan, stimulus yang bergerak lebih diperhatikan daripada stimulus yang tetap dan tidak bergerak. Stimulus perubahan. Jika stimulus perubahan atau objek tersebut dalam bentuk yang berubah-ubah, lampu yang nyalanya kelap-kelip akan lebih diperhatikan daripada lampu biasa. Jadi ketika kalian membuat sesuatu, kalian ingin membuat stimulasi, kalian akan membuat suatu persepsi untuk masyarakat agar menarik perhatian, buat itu seramai mungkin. Dalam suatu organisasi, agar mudah diingat oleh anggota organisasinya, sampaikan itu dengan sering, frekuensinya, ukurannya, intensitasnya, kontrasnya, gerakannya, perubahannya. Kalau lampu, bikin lampunya kelap-kelip, itu mudah diingat oleh orang lain. Suatu stimulus yang baru, yang unik, akan lebih cepat mendapatkan perhatian pada stimulus yang sudah biasa dilihat. Muhadi mengatakan persepsi dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, orang yang membentuk persepsi itu sendiri, khususnya kondisi atau kebutuhan, kelelahan, sikap, minat, motivasi, harapan, pengalaman, masa lalu, kepribadian. Stimulus berupa objek maupun peristiwa tertentu, benda, orang, proses, dan lain-lain, di mana pembentukan persepsi itu terjadi baik pada tempat, waktu, suasana, sedih, gembira, dan lain-lain. Robinson mengatakan, yang mempengaruhi persepsi adalah faktor dari dalam individu. Apa itu? Sikap, motivasi, minat, pengalaman, dan harapan. Yang kedua,
faktor dari dalam situasi. Apa itu? Waktu, keadaan kerja, keadaan sosial, faktor dari luar atau eksternal individu. Sesuatu yang baru, gerakan, ukuran, latar belakang, kedekatan, kemiripan. Setelah persepsi itu terbentuk, akan membentuk suatu perilaku. Kant mengatakan, terbentuknya persepsi individu banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketegangan situasi, tekanan kelompok, sistem imbalan, pengalaman, berpengaruh langsung terhadap individu dalam memberikan persepsi atau penafsiran mengenai rangsangan. Beberapa proses dasar mekanisme pembentukan persepsi ini dapat diidentifikasi melalui selektivitas, penutupan, penafsiran, pembentukan persepsi dan pengaruhnya terhadap perilaku. Ini akan berpengaruh terhadap pergaulan, kelompok acuan, posisi organisasi, dan imbalan. Yang paling penting, ini berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam suatu organisasi. Ketika persepsi itu terbentuk, jadi buatlah persepsi itu sebaik mungkin. Ibarat kata, bila Anda ditempatkan pada posisi manajerial, buatlah posisi manajerial yang Anda tampilkan benar-benar sempurna. Karena ini akan membentuk persepsi. Seorang manajer adalah seorang pengambil keputusan. Oleh karenanya, image yang harus dikeluarkan adalah bahwa dia harus berkarisma. Dia mempunyai wawasan yang luas, dia mempunyai kecerdasan di atas rata-rata orang lainnya. Untuk jelasnya, James mengatakan dalam perilaku organisasi, mengenai persepsi di atas, bahwa konsep mengenai persepsi selektif adalah penting. Karena banyaknya informasi yang diterima dan diolah, setiap orang akan memilih informasi yang menyokong dan memuaskannya. Mereka mengabaikan informasi yang mungkin mengganggu atau disrupt. Misalnya, sesudah membeli mobil baru, para pembeli biasanya akan lebih memperhatikan iklan lain untuk merek yang lain ketimbang mereknya sendiri. Karena dia ingin mencari persepsi yang lain. Rangsangan yang sama dapat ditafsirkan oleh beberapa individu. Penafsiran tergantung pada pengalaman masa lalu dia, sistem nilai dari masing-masing orang, seperangkat atau kecenderungan untuk berpikir, bertindak dengan cara tertentu. Memberikan kerangka untuk penafsiran berbagai rangsangan. Persepsi individu bukan saja selektif, tetapi ia menafsirkan situasi dengan cara menyokongnya. Dalam pembentukan persepsi, proses penutupan atau closure adalah berkenaan dengan kecenderungan individu untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai situasi tertentu. Jadi, seseorang mungkin merasakan lebih dari apa yang ditunjukkan oleh informasi. Ia menambahkan masukan informasi apa saja yang tampaknya cocok untuk menutup sistem dan membuatnya bermakna. Walaupun ada kecenderungan untuk merasakan. Bersih. Informasi yang menunjang mengabaikan informasi yang mengganggu. Namun jelas, informasi yang mengancam, informasi yang jelek, atau informasi yang menakutkan akan dirasakan juga. Kita tidak dapat mengabaikan dunia nyata dengan asumsi bahwa kita normal dari segi kewarasan. Kesalahan persepsi, ada sejumlah kesalahan persepsi yang sering terjadi dalam mempersepsikan orang lain. Kesalahan persepsi tersebut sering disebut dengan stereotip
stereotyping, projection. Stereotyping adalah mengkategorikan atau menilai seseorang hanya atas dasar satu atau beberapa sifat dari kelompoknya. Stereotyping seringkali didasarkan pada jenis kelamin, keturunan, umur, agama, kebangsaan, kedudukan, jabatan. For example, misalnya sebagai contoh, seorang manajer mempunyai persepsi bahwa ibu-ibu, terutama yang mempunyai bayi di rumah, tidak menyukai bekerja lembur. Dan menganggap bahwa bekerja lembur merupakan satu beban. Secara umum, persepsi tersebut mungkin benar. Tapi tidak berarti benar untuk ibu-ibu tertentu. Ini dikatakan sebagai stereotyping. Contoh lainnya, menurut Bapak A yang dia bekerja sebagai seorang karyawan mempunyai persepsi bahwa ibu-ibu yang mempunyai anak di rumah tidak menyukai bapaknya bekerja dan menganggap bahwa bekerja lembur merupakan satu beban. Itu persepsi dari seorang bapak-bapak yang bekerja sebagai seorang manajer. Stereotip dikategorikan kesalahan seperti halo efek. Kecenderungan menilai seseorang hanya atas dasar salah satu sifatnya saja. Misalnya seseorang yang mudah senang dan penampilannya rapi dianggap lebih jujur dari orang yang berpenampilan serem. Halo efek sering terjadi pada saat melakukan penilaian dan wawancara. Oleh karenanya pewawancara seringkali menilai hanya dari salah satu sifat seseorang yang nampaknya menonjol. Pada saat wawancara dilakukan, padahal salah satu sifat tersebut tidak mencerminkan sifat yang sebenarnya dari orang yang diwawancara. Ini dikatakan sebagai halo efek. Oleh karenanya ketika Anda ingin membentuk persepsi untuk seseorang, ketika Anda akan melakukan wawancara kerja, yang harus Anda lakukan adalah buat persepsi sebaik mungkin. Tampillah dengan tampilan serapi mungkin, karena Anda akan melamar kerja. Pada suatu organisasi, pembentukan persepsi ini biasanya dibentuk dari kelompok-kelompok pekerja. Agar mempengaruhi kelompok-kelompok pekerja tersebut, buat persepsi bahwa Anda adalah seorang pemimpin ketika Anda ditempatkan sebagai seorang manajer. Seorang pemimpin berarti harus memiliki kemampuan wawasan yang luas dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Agar membuat persepsi mereka lebih baik kepada Anda sebagai seorang pemimpin. Kesalahan persepsi yang ketiga adalah projection. Kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain atas dasar perasaan dan sifatnya, oleh karena projection berfungsi sebagai suatu mekanisme pertahanan dari konsep diri seseorang sehingga lebih mampu menghadapi yang dilihatnya tidak wajar. Ini dikatakan sebagai projection. Bagaimana membentuk persepsi tersebut? Harus dilakukan komunikasi. Komunikasi dikemukakan oleh Toha adalah suatu penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Pengertian lain menurut Sigit, informasi ialah suatu komunikasi, bentuk pemrosesan informasi sosial yang pihak penerima atau yang dihubungi harus menafsirkan untuk dapat mengerti artinya. Dalam suatu organisasi sering sekali kita melihat adanya kesalahan penyampaian informasi atau dikatakan sebagai miscommunication. Sebagai contoh begini, simulasi komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kelompok. Saya mengatakan bahwa pada si A ada 5 orang dalam kelompok tersebut, dia
berdiri berjejer ke depan, berbaris ke depan. Informasi yang pertama dikatakan oleh Ibu Jari. Dia menginformasikan bahwa ini adalah huruf A pada telunjuk. Telunjuk menerima informasi tersebut. Ini proses komunikasi dan bisa membentuk yang namanya persepsi. Kata telunjuk, oke, saya menerima A, bahwa ini adalah A. Ketika Ibu Jari mengatakan, dia menunjukkan tangan A. Tangan satu ini adalah A. Datang ke telunjuk. Telunjuk mendapatkan informasi A. Oke, kata telunjuk. Proses yang selanjutnya, informasi tersebut disampaikan pada jari tengah oleh si telunjuk. Kata si telunjuk A. Si jari tengah mendapatkan komunikasi dari pesan yang lain karena adanya gangguan dan noisy bahwa makna jari telunjuk diangkat seperti ini bukan A. Tapi dia kekeh pada persepsi awalnya bahwa ini adalah satu. Akhirnya sampai pada persepsi dari si jari tengah yang disampaikan melalui jari telunjuk yang tadinya ini adalah A berubah menjadi satu. Kesalahan ini dikatakan sebagai kesalahan dalam komunikasi dalam suatu kelompok. Hal ini bisa menyebabkan sesuatu yang fatal. Bagaimana fatal? Kita lanjutkan. Si jari tengah menyampaikan komunikasi, pesan komunikasi kepada jari manis. Kata jari tengah, satu. Sampailah informasi tersebut pada jari manis. Jari manis, dia harus menyampaikan lagi kepada ibu jari. Karena kalau kelingking, tidak ada. Ibu jari disampaikan bahwa ini adalah satu. Sampailah ibu jari bertemu dengan jari manis, proses komunikasinya. Apa yang disampaikan oleh si telunjuk tadi ketika saya mengatakan bahwa ini adalah A, saya ingin mendengar dari Anda. Apa makna jari diangkat satu oleh jari manis? Kata jari manis, satu. Akhirnya organisasi ini ambruk. Kenapa? Karena terjadi kesalahan komunikasi. Dan berbeda persepsi yang disampaikan antara telunjuk, jari tengah, jari manis, dan ibu jari. Ibu jari mengatakan bahwa satu jari telunjuk diangkat seperti ini adalah A. Sampai ke jari tengah dia mengatakan bahwa telunjuk diangkat satu seperti ini adalah angka satu. Terjadi kesalahan komunikasi dalam suatu organisasi karena adanya noisy. Noisy atau gangguan dalam suatu organisasi ini adalah sesuatu hal yang sering terjadi apabila tidak ada satu SOP yang jelas dan tegas untuk suatu permasalahan atau pekerjaan di suatu kantor. Oleh karenanya penting suatu aturan yang tegas. Kalau Tukul mengatakan tarik garis merah. Dengan kata lain, komunikasi bisnis adalah aktivitas pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang disampaikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal tertentu. Sehingga didapatkan pemahaman yang sama antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Tidak terjadi kesalahan persepsi antara si telunjuk dengan jari tengah. Ibu jari mengatakan bahwa jari telunjuk diangkat satu, menunjukkan bahwa itu huruf A. Sampai di jari tengah persepsi itu terganti, bahwa ketika telunjuk diangkat satu dikatakan bahwa itu adalah angka satu. Dalam aktivitas komunikasi, terjadi pertukaran informasi secara terus-menerus. Komunikasi ini dilakukan secara verbal maupun non-verbal dengan tujuan membantu proses pengambilan keputusan pada suatu bisnis. Pengertian komunikasi bisnis menurut
para ahli agar lebih memahami apa itu komunikasi bisnis, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli. Menurut Philip Kotler, pengertian komunikasi bisnis adalah kegiatan manusia yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. William Albig mengatakan, pengertian komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang mempunyai target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang-lambang atau sinyal-sinyal. Menurut Joko Purwanto, arti komunikasi bisnis adalah yang dipakai dalam dunia bisnis termasuk berbagai macam komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Rosenberg mengatakan, komunikasi bisnis adalah tindakan pertukaran informasi, ide, opini, instruksi, dan lain sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Menurut Kans, komunikasi bisnis adalah aktivitas pertukaran ide, pesan, konsep yang berhubungan dengan pencapaian sejumlah target komersial. Terdapat beberapa unsur dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, setiap aktivitas komunikasi dalam kegiatan bisnis harus terdapat unsur-unsur tertentu. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis yang pertama adanya tujuan. Maksudnya, komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, adanya pertukaran. Komunikasi melibatkan setidaknya dua orang atau lebih, komunikator dan komunikan. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Ini adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi, di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Maksudnya, komunikasi dapat dilakukan dengan bertatapan muka secara langsung, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang melalui media sosial Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Memakai simbol atau sinyal, di mana metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Ini yang saya katakan sebagai SOP tadi. Komunikasi dikemukakan oleh Toha adalah penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi bentuk pemrosesan informasi sosial yang pihak penerima dihubungi harus menafsirkan untuk dapat mengerti artinya. Pace mengatakan bahwa komunikasi organisasi sebagai penunjuk dan penafsiran pesan di antara urutan-urutan komunikasi menekankan bahwa komunikasi organisasi terjadi kapanpun, setidaknya seseorang yang menduduki suatu jabatan menafsirkan suatu pertunjukan pesan. Dengan demikian, bila kita melihat bahwa terdapat dua bentuk umum tindakan yang terjadi. Yang pertama, penciptaan pesan, atau lebih tepatnya penciptaan pertunjukan. Penafsiran pesan atau penafsiran pertunjukan. Secara umum, proses komunikasi diawali seseorang yang dapat disebut sebagai pengirim atau sender atau komunikator yang ingin menyampaikan gagasan kepada orang lain yang disebut receiver atau penerima. Atau kalian sebagai audiens. Gagasan yang ingin disampaikan disebut message atau messenger. Messenger harus diwujudkan. Sender harus dapat menciptakan bentuk-bentuk yang berwujud, visual atau audio yang disebut simbol. Berisi message yang oleh sender dikirim kepada receiver. Pembuatan simbol berisi message ini disebut encoding atau penyandian. Encoding dapat berwujud tulisan, gambar, signal,
suara, gestur, atau gerak tubuh. Meletakkan barang. Coba kalian perhatikan. Ketika orang marah, gesturnya akan menggebrak meja seperti ini. Menandakan bahwa dia marah. Itu gestur. Saya marah. Dia gebrak meja. Gesturnya akan berbeda dengan ketika dia senang. Hei, apa kabar? Dia menampilkan senyum. Dalam suatu organisasi, seorang pemimpin yang baik harus bisa menjadi komunikator. Bisa menyampaikan pesan kepada anak buahnya dengan sangat tegas, lugas, dan sampai pesannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu organisasi bisnis, agar bisa mencapai tujuan organisasi bisnisnya, tentukan goal yang ingin disampaikan oleh si komunitas. Di sini berarti pemimpin perusahaan pihak manajerial ketika dia ingin membentuk persepsi dalam suatu organisasi, dia ingin membentuk persepsi seperti apa? Harus dipikirkan dulu. Dia bisa menyampaikan melalui simbol. Misalnya ada tanda rokok dicoret, berarti dia ingin menyampaikan sebagai seorang manajer jangan merokok di ruangan saya. Ketika dia menerima seseorang yang ingin bekerja di perusahaan dia, bajunya harus rapi. Otomatis dia harus memberikan pesan juga baju yang dia pakai harus rapi. Gaya duduk seseorang ingin menunjukkan bahwa dia seorang manajer atau bukan. Ada saatnya santai, ada saatnya dia menundukkan seperti ke depan seperti itu, menunjukkan bahwa dia memiliki rasa percaya diri. Hal ini dikatakan sebagai suatu bentuk komunikasi dalam suatu organisasi, terutama organisasi. Tujuannya apa? Secara garis besar ada 3 tujuan utama yang dilakukan dalam komunikasi bisnis, yaitu memberikan informasi atau informing, persuasi, pendekatan, atau kolaborasi, pendekatan dengan pelanggan. Informing dalam hal ini, informasi yang dimaksudkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Misalnya, seseorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka ia akan mencoba memasang iklan di berbagai media. Tadi saya katakan bahwa membentuk persepsi masyarakat harus masuk ke alam bawah sadar mereka. Untuk bisa masuk ke alam bawah sadar mereka, yang harus dilakukan adalah buat yang besar. Buat yang berkedip-kedip. Maksudnya buat berulang-ulang. Yang berkedip-kedip itu supaya mereka tertarik dengan apa yang ingin kita sampaikan. Hal di sini ketika manajer marketing ingin memberikan informasi mengenai penjualan produk baru, yang harus dia lakukan adalah membuat suatu hal yang besar. Tulisan yang bisa menarik audiens untuk melihat apa yang dia ingin kenalkan. Tadi dikatakan untuk membentuk persepsi, buat itu berulang-ulang. Tampilkan iklan produk tersebut berulang-ulang di media massa, di media cetak yang bisa dilihat oleh banyak orang. Buat iklan tersebut menarik dengan Lancik Sunda nanti mah bikin yang buricak burinong gitu kan. Kenapa? Supaya orang lain buricak burinong itu sesuatu lampu gitu yang beda, lampu yang nyala terus dengan lampu yang kelap-kelip. Orang akan membentuk persepsi yang lain dengan itu. Menarik perhatian calon konsumen itu harus membuat sesuatu hal yang menarik. Saya lanjutkan lagi. Masing-masing media memiliki kelebihan dan kekurangan. Baik cara dari sisi biayanya maupun dari sisi impact yang didapatkan. Cara penyampaian informasi di setiap media juga menjadi faktor penentu keberhasilan iklan. Karena tujuan komunikasi persuasi yang kedua, melakukan persuasi yang kedua, tujuan dari komunikasi itu, persuasi adalah cara komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar orang lain terpengaruh dan membeli suatu produk. Juga dalam penegasan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan pemesanan. Yang harus dilakukan adalah persuasi. Agar mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Ketika dalam suatu organisasi bisnis, seorang pemimpin ingin membentuk persepsi dalam anggotanya, lakukan cara komunikasi persuasi. Bagaimana caranya untuk mempengaruhi anggota kelompoknya? Kalau tadi
agar pemasar orang lain bisa membeli suatu produk. Kalau ini agar bisa menggiring anggota kelompoknya mengikuti apa yang ingin dia lakukan, berarti seorang manajer harus bertindak sebagai layaknya seorang manajer. Dalam cara berpakaian dia, bentuk persepsi, bentuk persuasi, agar dia tampak, agar manajer itu tampak semenarik mungkin. Tampillah berwibawa di depan anggota kelompoknya. Itu yang harus dilakukan. Tujuan komunikasi yang ketiga, melakukan kolaborasi atau kolaboratif. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama interaksi, kompromi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, yang menerima akibat dan manfaat. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan mudah. Misalnya via telepon, smartphone, chatting, email, dan lain sebagainya. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak, tetap pada link yang sama, saya akan masuk ke sesi yang kedua dan saya akan mengambil gambar untuk absensi. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.